wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah mendapatkan rahmat yang begitu besar sehingga bisa hadir ke mushola ini, bisa hadir ke majelis ilmu ini. Semoga Allah ridho apa yang kita lakukan pada hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi yang telah membawa kita kepada keislaman, membawa kita kepada keimanan, sehingga hidup kita tidak terombang-ambing, jelas arah dan tujuannya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang agak jauh ya. Oke. Islam agama keadilan. Ada banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengingatkan kita berbuat adil. Kemudian ini ada sebuah ayat An-Nahl ayat 90 yang sering sekali dibacakan di bagian akhir khutbah setelah sholawat, setelah doa para penutup khutbah Jumat. Ini hampir selalu dibacakan ya. Bahkan bisa dibilang semua khatib membacanya. Ini semacam closing statement ya, setelah memberikan nasihat banyak sekali di khutbah, semua khatib menutupnya dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Karena sering sekali disampaikan, salah satu pertanda ini penting. Jadi jangan sampai kita mendengarnya selewat saja, karena terlalu sering sehingga kita menganggap itu biasa-biasa saja. Ya. Harus kita analisa, kita amalkan setelah kita dengarkan. Seperti kalau kita makan, setiap hari makan, berulang-ulang kita makan, karena penting bagi kesehatan kita. Kalau orang tua mengingatkan kita sesuatu berulang-ulang, itu penting. Ini juga khatib selalu mengingatkan. Penting bagi kita. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil
dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ada 3 perintah yang terkandung di dalam ayat ini. Yang pertama, menegakkan keadilan. Keadilan ini sulit-sulit gampang, gampang-gampang susah kita menegakkan keadilan. Kadangkala adil bagi kita ternyata tidak adil bagi orang lain. Adil bagi orang lain tidak adil bagi kita. Tetapi keadilan itu dirasakan. Jadi bahkan tidak ditulis pun kosakata adil, orang buta huruf merasakan keadilan atau tidak adil. Adil tidaknya itu dirasakan. Orang buta merasakan juga adil apa enggaknya. Jadi ada di dalam hati nurani kita. Walaupun manusia berusaha untuk membuat kayak hukum, ya, undang-undang dan sebagainya untuk mengarah pada keadilan. Nah, kemudian ada ayat-ayat yang lain juga tentang keadilan ini. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, pada ayat ini surat Al-Maidah ayat 8, menjadi saksi dengan adil. Jadi apa yang kita lihat, faktanya harus disampaikan dengan adil, apa adanya. Hak dan kewajiban harus diwujudkan sebagaimana mestinya. Keadilan yang dimaksudkan di sini menyangkut keseluruhan bagian hidup kita. Ya. Keadilan dalam hukum, keadilan dalam ekonomi, budaya dan sebagainya. Pokoknya seluruh bagian hidup kita. Keadilan dalam kesehatan kita juga. Seluruh bagian kehidupan. Tapi memang yang sering terjadi, yang sering kita rasakan, ini keadilan masalah hukum. Kadangkala terang-terangan, jelas kita melihat ketidakadilan itu.
Yang satu mendapatkan hukuman tidak sesuai dengan hukum, yang satu mendapat hukuman lebih berat dari yang seharusnya. Nah, ini yang paling sering kita lihat, apalagi dalam bernegara, berbangsa, bermasyarakat. Ya. Kemudian juga jangan sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Nah, ini juga paradok di dalam diri kita sendiri, dalam jiwa kita sendiri. Kadang-kala ketika kita membenci seseorang, wah, kebenarannya pun hilang. Ya. Jadi kalau kita sudah benci kepada orang, nah, susah menegakkan keadilan itu. Sehingga ini perintah yang sangat jelas. Jangan sampai karena kita benci, maka jangan benci pada orang. Ya. Kita tidak boleh membenci orang lain. Kalaupun nggak tahan benci sebenci-bencinya, benci itu pada perilaku, pada sikap yang ditunjukkan oleh orang lain karena tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama, tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan. Jadi jangan sampai kita membenci orang. Karena orang ini punya kebaikan di dalamnya, ya. Manusia itu hanif, ya. Punya hati nurani, punya kebaikan. Jadi kalau sikap itu bisa berubah. Hari ini tidak benar, besok bisa berubah. Sering diingatkan, sering ngaji, sering menghadiri majelis-majelis ilmu, ya. Sikap orang bisa berubah. Dulu nggak jujur, sekarang jadi jujur. Ya. Jadi jangan sampai kita terjebak pada membenci orang. Berlaku adillah. Ini berulang-ulang ya. Berulang-ulang di dalam satu ayat ini diingatkan berulang-ulang masalah keadilan. Karena efek keadilan itu sangat besar dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Bisa meruntuhkan sebuah negara karena tidak adil. Jadi runtuhnya sebuah negara itu bukan karena kelaparan, bukan karena penyakit, bukan karena apa, tapi karena keadilan. Konflik antar negara, konflik antar suku bangsa, itu masalah keadilan. Jadi kegagalan sebuah negara itu karena masalah keadilan. Konflik perang antar negara itu karena masalah keadilan. Dan ini sepanjang kehidupan. Sepanjang kehidupan. Di dunia ini setiap hari ada perang, nggak pernah berhenti. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Hari ini perang Rusia dengan siapa tuh? Ukraina masih ya? Belum tuntas. Kelaparan setiap hari ada sepanjang hidup. Penyakit juga begitu. Itu masalah-masalah kemanusiaan, masalah kehidupan. Ada negara yang sejahtera, tapi ada negara yang miskin. Di negara kita juga ada provinsi-provinsi yang sejahtera, tapi ada provinsi paling miskin. Ya. Ini karena ketidakadilan.
Ini kalau kita lihat dari barat sampai ke timur, dari Aceh sampai Papua. Dari dulu Aceh konflik terus, Papua juga konflik terus. Karena banyak sekali kekayaan alam. Perebutan kekayaan alam itu, mereka merasa tidak adil, semua diangkut ke sini, ke Jakarta. Sementara di sekeliling pertambangan itu kehidupan rakyat miskin. Kemudian pemerintah memberikan otsus, ya, memberikan anggaran yang besar melampaui provinsi-provinsi yang lain. Nah, bukan menyelesaikan masalah ternyata. Ya, penguasanya tidak adil. Duitnya banyak banget digelontorkan, tapi tetap termiskin se-Indonesia. Nah, karena ketidakadilan. Jadi dalam Islam, masalah keadilan ini berulang-ulang kali disampaikan dalam Al-Quran. Karena penting sekali. Nah, kemudian juga dalam surah An-Nisa, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, bukan karena dibayar. Ini kalau saksi pemilu harus dibayar. Di pengadilan bawa saksi juga dibayar oleh orang-orang yang berperkara. Jadi kalau mau jadi saksi itu karena Allah. Menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Nah, betapa beratnya ini ya, ibu bapak kita harus menyatakan apa adanya, walaupun di depan sudah bisa diprediksi ini kalau kita sampaikan pasti masuk penjara, pasti kena hukuman berat. Orang tua kita sendiri. Tetapi dalam agama kita itu ditekankan karena efeknya yang luar biasa kalau kita tidak berbuat adil, bersaksi tidak benar. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Karena berdasarkan kesaksian inilah oleh hakim diputuskan sesuatu. Ya. Kalau tidak cukup saksi, enggak lanjut. Enggak cukup alat bukti, enggak lanjut. Nah, tapi kalau ada saksi, nah, baru diputuskan segala sesuatu. Keadilan, kesaksian, ini benar-benar kalau kita suatu saat harus menjadi saksi, walaupun sebenarnya setiap hari kita menjadi saksi, tergantung masalahnya, kasus-kasus kecil yang efeknya kecil ya. Nah, ini ada sebuah kisah yang sudah sangat populer saya kira, kisah wanita suku Bani Makhzumiyah, kasus pencurian atau korupsi yang dilakukan oleh seorang wanita dari suku Bani Makhzumiyah, suku bangsa yang dianggap elit di kalangan bangsa Arab ketika itu. Nah, para sahabat enggan menerapkan
hukuman padanya. Lalu Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya sambil bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya hancurnya bangsa-bangsa." Nah, hancurnya bangsa-bangsa. Ya. Sebelum kamu sekalian, karena diskriminatif dalam penegakan hukum. Jika yang mencuri itu dari kalangan syarif, orang-orang yang dianggap mulia, mereka enggan menegakkan hukum. Tetapi jika yang mencuri itu dari kalangan dhaif, orang lemah, rakyat jelata, mereka cepat menerapkan hukumnya. Demi Allah, andaikan Fatimah anakku sendiri yang mencuri, maka aku akan potong tangannya dengan tanganku sendiri. Ini di masa Rasulullah. Hari ini setelah ratusan tahun yang lalu, masih aktual. Ya. Siapa yang paling banyak mencuri di negara ini? Orang-orang terhormat dalam konotasi. Orang-orang yang dimuliakan. Para pejabat tinggi. Para anggota dewan. Orang-orang kaya. Jadi kasus ini yang begini-begini ada sepanjang masa, ada sepanjang zaman. Triliunan uang rakyat. Berulang-ulang kali. Dulu EKTP, Ketua DPR. Ya. Hari ini mestinya kita mendapatkan akses sinyal dan sebagainya lebih baik. Ya. Kementerian Komunikasi. Ternyata setelah diselidiki, ini enggak mungkin 8 triliun cuma untuk satu orang. Mau dibawa kemana? Banyak banget. Mengalir ke partai. Partai-partai penguasa. Ditelusuri lagi. Mengalir ke BPK. Yang harusnya mengawasi. Ditelusuri lagi, mengalir ke kejaksaan. Apa enggak runtuh ini negara? Jadi kalau modusnya sih bisa dibikin-bikin, cerdas ya, manusia ini memang cerdas. Ini supaya enggak ketahuan, bikin modus yang agak enggak nyata ya. Jadi korupsi itu memang benar-benar meruntuhkan sendi-sendi kehidupan. Ini kalau sudah begini ya, partai kena, BPK kena, anggota dewan kena, terus menteri kena, kejaksaan kena, ya. Ntar mereka bilang ya sudahlah, ini demi ketentraman nggak usah kita lanjutkan, ya. Gaduh, ntar gaduh rakyat kita. Ini kalau zaman Rasul dulu, sudah ada kasus-kasus seperti ini dan sudah sudah dijas ya, potong tangan
sekiranya anakku saja harus dipotong tangan itu. Karena memang efeknya luar biasa. Kita susah hidupnya, rakyat susah hidupnya gara-gara beginian nih. Dan kalau kita lihat sampai hari ini, seluruh Indonesia berapa banyak gubernur yang melakukan itu. Di mana keadilan? Berapa banyak bupati yang melakukan itu? Di mana keadilan? Gak usah jauh-jauh, ini Bogor ini termasuk nomor 1 bro. Di Jawa Barat. Nomor 1 korupsi Bogor, Kabupaten Bogor ini di Jawa Barat. Dan berjalan terus. Gak usah jauh-jauh, ini rumah sakit yang harusnya udah kita nikmati di Parung itu lagi proses korupsi itu. Jadi gak bisa lanjut. Hanya jadi klinik biasa. Mestinya kayak RSUD di Cibinong itu, yang di Parung ini. Dan korupsinya nggak tanggung-tanggung. Itu dari hampir 90 miliar anggarannya 30 miliaran dia korupsi. Udah berapa banyak? Tuh, hampir setengah ya. Dan tidak takut. Terus dilakukan. Nih, habis ini sekarang yang sedang berlangsung lagi BUMD ya, Prayoga apa tuh ya. Sedang di ini lagi. Ngaco bener. Terus mau diambil APBD untuk menggantikan kerugian itu. Emang duit siapa itu? Duit rakyat lagi dia pakai. Jadi kita kayak mau dibohong-bohongin, mau dikadalin di depan mata. Benar-benar korupsi merajalela. Jadi agama Islam ini agama keadilan, mestinya ini kan semua orang Islam itu ingat-ingat lah ya. Ingat-ingat. Nah, cuma masalahnya memang masalah duit, urusan duit. Ini kayak apa ya? Kalau Profesor siapa itu Noah yang orang Yahudi itu bilang, itu kalau uang itu tidak mengenal agama, ya, tidak kenal agama, kiai, pastor, terus siapa lagi, semua agama punya pemahaman yang sama terhadap uang. Jadi kayak agama, dia bilang agama yang paling diterima oleh semua manusia itu uang. Ya. Mau raja, mau rakyat jelata, mau agama kita, mau agama orang lain, kalau sudah berhadapan dengan uang punya ini sama, persepsi yang sama, keyakinan yang sama. Ya. Jadi ini kisah yang harusnya menginspirasi kita umat muslim, ya. Nabi sendiri memperlakukan begini kepada anaknya. Sudah diingatkan berulang-ulang kali. Tetapi terjadi terus dan terjadi terus. Nah, pesan yang kedua dari ayat yang tadi, selain keadilan, berbuat baik, ihsan. Ya. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.
Diharapkan umat memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diimplementasikan secara maksimal dan optimal untuk kebaikan. Nah, jadi kebaikan ini jam berapa ya? Mana? Oh, 10 menit lagi. Nah. Dalam ayat yang tadi, selain pesan menegakkan keadilan, jadi menegakkan keadilan ini bukan hanya para penegak hukum ya, bukan polisi, jaksa, hakim, dan lain-lain. Kita sendiri juga harus ingat-ingat ya, menegakkan keadilan itu dalam kehidupan di berbagai sektor kehidupan. Nah, yang kedua ini berbuat ihsan, berbuat baik, sesuai dengan posisi kita masing-masing. Sebagian besar kita ini misalnya pekerja, kemudian bekerja di bidang berbeda-beda. Ya, sesuaikan dengan bidang masing-masing. Yang jadi guru, ya, yang jadi kontraktor, yang jadi pedagang. Karena takaran orang itu pada kebaikan. Apa mulai dari kata-kata sampai perbuatan. Jadi apa yang kita ucapkan itulah cerminan apa yang ada di otak kita. Setiap kalimat yang kita keluarkan, nah itulah cerminan yang ada di otak kita. Kalau zaman sekarang setiap ketik jempol itu ya, ketik di handphone, di WA, di Facebook, di IG, di TikTok, di Twitter. Nah itulah yang ada di otak kita. Share, nyebar ke seluruh dunia. Kalau terjadi kesalahan, wah ribetnya bukan main. Karena sulit menghentikannya, itu sudah tersebar kemana-mana. Sudah di screenshot di sana, di screenshot di sini. Ya. Kita hapus di sini, tapi udah masih ada rekaman-rekaman. Rekam jejak. Jadi semakin banyak kebaikan yang kita tebarkan, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, ini akan semakin membuat atmosfer, situasi di sekitar kita itu lebih baik. Ya, ini kalau kita bergaul di kalangan musola, di masjid, semua berada di lingkungan orang baik-baik. Ya, jadi suasana pikiran kita juga tenang, aman, nyaman. Ya, berbeda ketika kita berada di tempat-tempat lain, misalnya di partai, wah ribetnya bukan main, ya, ribetnya bukan main, karena dari di situ mulai ya, dari maling ada di situ, perampok ada di situ, ya, segala macam ada di situ. Kita nggak bisa tenang seperti di musola. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa berada di suatu lingkungan itu, bisa menebarkan kebaikan yang kita dimiliki. Ya, lakukan saja, tidak perlu tidak perlu takut dinyinyirin, tidak perlu takut ya biasa aja, lanjutkan saja kebaikan, tebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya. Yang ketiga, dari ayat yang tadi, An-Nahl 90, menguatkan hubungan kekerabatan.
kekerabatan, persaudaraan, saling tolong-menolong, saling membantu, bersinergi, berkolaborasi dalam berbagai kehidupan. Ini menguatkan kita. Ya. Menguatkan kita. Jadi kalau kita orang muslim ini bersaudara sesama muslim ya, sampai dalam kubur juga ditanya siapa saudaramu. Dengan orang lain juga. Ya. Saudara sebangsa, saudara setanah air, walaupun berbeda agama ya. Nah, kuatkan supaya negara kita kuat. Jangan sampai satu RT aja ribut, satu RW aja ribut, ya. Jadi mudah dipecah belah. Saling tolong menolong. Nah, tolonglah orang-orang yang pertama ini ya, ringnya deket, circle-nya ya, diameternya tetangga, kemudian RT, RW, dan seterusnya. Saling membantu, saling bersinergi, terus berkolaborasi dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan keahlian kita tentu saja. Ini di dalam surah Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Jadi kalau kita habis menolong orang, ada perasaan lega dalam hati. Ya, habis membantu orang, ada perasaan lega dalam hati. Senang aja sendiri gitu ya, bisa membantu orang lain, bisa menolong orang lain. Kemudian kalau ada proyek bisa berkolaborasi, berhasil, lebih baik, ada perasaan juga senang dalam hati kita. Ini sekalian padahal kita sudah melaksanakan ajaran agama. Jangan lupa kita bekerja itu ibadah ya. Bekerja itu ibadah. Ya. Ketemu orang, senyum, salam, sapa itu ibadah. Jadi jangan jangan dipersempit ibadah itu hanya di musola. Jadi kita memikirkan kepentingan orang banyak itu ibadah juga. Bermanfaat bagi orang lain. Kan? Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi setiap manfaat yang dirasakan oleh orang lain membawa kebaikan bagi kita. Jadi RT, jadi RW, jadi pengurus musola, jadi panitia kurban, jadi itu semua memberikan kebaikan. Nah, selain ada 3 perintah utama dalam ayat yang tadi, juga ada 3 larangan. Pertama, dilarang berbuat fahsya, dosa besar yang menjijikkan dan menghancurkan nilai kemanusiaan. Seperti perzinaan, perjudian, minuman keras, dan perbuatan buruk lainnya. Nilai yang tertinggi dalam kehidupan kita adalah kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu nilai tertinggi. Kalau bicara nilai kemanusiaan, ini belum melihat dia agama apa.
dia suku apa, dia bangsa apa. Jadi kehormatan tertinggi, nilai tertinggi ada pada nilai kemanusiaan. Nah, kalau nilai ini yang dihancurkan, besar sekali efeknya. Menghancurkan nilai kemanusiaan. Perzinaan, perjudian, minuman keras. Karena ini efeknya ke depannya dalam sosial, dalam kehidupan sosial. Ini ada sebuah hadis, jauhilah oleh kalian perbuatan zina. Bukan melarang berzina, menjauhi, gimana ya? Bukan melarang berbuat, tapi dari awal, sejak awal suruh jauhi. Karena menyebabkan 4 permasalahan atau kecelakaan. Menghilangkan keelokan wajah tidak berseri-seri, terputusnya rezeki, mengakibatkan kefakiran, mengakibatkan kemurkaan Allah, dan mengakibatkan kekal di dalam neraka. Jadi mulai dari dunia sampai akhirat. Di dunia ini misalnya menghilangkan keelokan wajah, terputusnya rezeki. Nanti di sana kekal di dalam neraka. Jadi panjang sekali ini. Yang kedua, dalam ayat yang tadi dilarang berbuat mungkar, merusak tatanan kehidupan kemanusiaan seperti membunuh tanpa alasan. Dalam surah An-Nisa ayat 93, kalau membunuh itu ini hukuman di akhirat ya, hukum di akhirat. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Itu nanti di akhirat. Terus di dunia apa? Qisas, suruh balas tuh. Darah dengan darah, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Orang merdeka dengan orang merdeka. Ini masalah keadilan juga. Yang ketiga, berbuat zalim. Dalam ayat yang tadi itu juga mengandung larangan ini, berbuat zalim. Zalim itu apa? Meletakkan sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya, sewenang-wenang, penindasan, akhirnya suka-suka gue. Ya, suka-suka kita, mau ngapa-ngapain aja. Nah, efek dari zalim itu mengundang kemurkaan Allah. Tinggal menunggu saja. Ya, pasti akan terjadi. Nah, biasanya kezoliman itu dilakukan oleh pemimpin. Ya, yang formal itu ya raja, penguasa, atasan. Nah, jangan lupa kita pemimpin juga. Ya. Pemimpin bagi diri sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai kita merasa bukan pemimpin, jadi kita terlepas dari kezaliman. Ya. Kadang-kadang kita juga melakukan kezaliman kepada pihak lain tanpa merasa. Ya, kita jadi manajer HRD, mecat orang suka-suka kita. Ya. Enggak peduli pasal-pasal undang-undang tenaga kerja. Kemudian para pemimpin perusahaan gajinya suka-suka,
Jangankan ini UMR aja nggak ikut, ya. Habis itu cari dalih, kan dia senang mau kerja di sini walaupun digaji segini. Nah, orang terpaksa bekerja karena nggak ada kerjaan lain, tidak ada yang pendapatan lebih baik, tapi ditekan lagi di situ. Ini orang-orang yang punya power, kekuatan, ya, menekan orang-orang di bawahnya. Ya, kalau peristiwa besar ya kayak Fir'aun, ya, peristiwa besar tuh Fir'aun ngadu domba rakyat, membunuh bayi laki-laki karena ada informasi anak laki-laki yang lahir nanti akan menggantikannya menjadi raja. Kita keluarga ini hal-hal yang kecil, yang pengaruhnya mungkin tidak kepada semua masyarakat, tetapi pengaruhnya kepada keluarga kita sendiri. Ya, anak kita harus diberikan pendidikan yang baik, anak kita harus dicukupkan gizi yang baik, ya, kebersihan yang baik. Jangan sampai zolim, tapi tidak merasa. Nah, jamaah subuh yang dirahmati Allah, inilah beberapa hal yang terkandung di dalam ayat 90 surat An-Nahl yang selalu diingatkan oleh khotib, ya, setiap Jumat. Di mana-mana, di masjid di mana-mana, di berbagai negara juga. Jadi sesuatu yang udah sering sekali dibaca, jangan kita merasakan itu hal yang biasa, tidak penting. Ini menjadi nasihat bagi kita. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa mengimplementasikan kepada kehidupan kita sendiri. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.